Fitrah, cahaya asli dalam diri. Pernahkah kamu merasa seakan ada sesuatu dari dalam dirimu yang memanggil untuk mendorong jadi lebih baik? Sebuah suara yang lembut tapi jelas, seolah berkata, "Ini bukan jalanmu, kembalilah." Nah, itulah yang disebut fitrah. Banyak orang bicara tentang fitrah dengan caranya masing-masing. Ada yang menelusurinya lewat ilmu psikologi, ada juga yang memahaminya lewat renungan dan pengalaman hidup. Tetapi sesungguhnya, bisakah kita benar-benar mengenal diri kita tanpa kembali kepada Dia yang menciptakan kita? Kalau kita ingin tahu apa itu fitrah, kita harus kembali ke sumber ilmu yang paling jernih, yaitu Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab suci yang dibaca di waktu senggang, tapi cahaya yang menuntun kita untuk mengenali siapa sebenarnya diri kita. Bahkan banyak ilmuwan yang akhirnya kagum karena hal-hal yang baru mereka temukan hari ini ternyata sudah disebut dalam Al-Quran sejak berabad-abad lalu. Itu menjadi tanda bahwa kalam Allah bukan hanya berbicara untuk masa lalu, tapi juga untuk hati manusia di setiap zaman. Kalau dilihat dari sisi bahasa, kata fitrah berasal dari kata fatoro, yang berarti membuka, menguak, atau memulai sesuatu dari awal. Dari sanalah lahir makna penciptaan pertama, kesucian, dan keadaan asli manusia. Fitrah itu ibarat diri kita saat pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersih, jernih, belum tersentuh oleh pengaruh luar. Bayangkan, seperti kertas putih yang baru saja dibentangkan, belum ada coretan, belum ada noda. Itulah keadaan jiwa kita di awal kehidupan. Dalam diri setiap manusia selalu ada cahaya kecil yang tak pernah padam. Cahaya yang membuat kita mencintai kebaikan, merindukan keindahan, dan mencari Tuhannya meski kadang tak sadar. Hanya saja, seiring waktu cahaya itu sering tertutup oleh kesibukan, oleh ambisi, oleh dunia yang terlalu bising, kadang juga oleh luka yang tak sembuh-sembuh. Tetapi percayalah, fitrah itu enggak pernah mati. Ia tetap ada di sana, menunggu saat kita mau berhenti sejenak, diam dan mendengarkan suaranya lagi. Perjalanan untuk kembali kepada fitrah, kepada diri yang paling jujur, paling murni, dan paling dekat dengan Allah. 4 kekuatan dalam diri. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang fitrah, ada baiknya kita berhenti sejenak merenung tentang potensi besar yang Allah tanamkan di dalam diri setiap manusia. Tahukah kamu apa sebenarnya potensi terbesar yang kita miliki? Imam Al-Ghazali, ulama dan pemikir besar Islam, menjelaskan bahwa di dalam diri manusia terdapat 4 kekuatan utama, 4 hal yang menjadi medan ujian sekaligus jalan untuk menemukan kebenaran. 4 hal itu adalah hati, akal, nafsu, dan bisikan setan. Hati adalah pusat kesadaran spiritual. Ia bagian terdalam yang selalu merindukan kedekatan dengan penciptanya. Hati ingin tunduk di hadapan keagungan Allah, ingin tenang dalam pelukan rahmat-Nya. Hati yang hidup akan selalu mengajak kita untuk kembali mengingat Allah di setiap keadaan, dan menimbang langkah dengan nurani yang bersih. Lalu ada akal. Ia adalah anugerah besar, pelita yang menerangi jalan di tengah gelapnya kebodohan. Akal terus bekerja, mencari, menggali, menimbang. Namun akal yang sejati adalah yang tunduk pada cahaya hati, bukan yang berjalan sombong tanpa arah. Sebab ketika akal mengikuti hati yang bersih, lahirlah kebijaksanaan dan keseimbangan dalam hidup. Kemudian ada nafsu, bagian paling halus tapi berbahaya. Ia sabar menunggu kelengahan hati, menyusup perlahan lewat rayuan kenikmatan, membisikkan keinginan untuk memiliki, untuk menang, untuk lebih dari yang lain.
Nafsu bukan untuk dimatikan, karena ia bagian dari ujian hidup, tapi ia harus dikendalikan agar tunduk pada hati dan akal, bukan menjadi penguasa yang menjerumuskan. Dan terakhir adalah setan, musuh yang nyata tapi tersembunyi. Ia tak pernah lelah mencari celah masuk lewat pintu kelalaian dan kesombongan, bersekongkol dengan nafsu, menggoda akal agar mencari kebenaran atas kesalahan. Setan bekerja halus lewat bisikan rasa was-was dan keraguan, hingga manusia perlahan menjauh dari cahaya kebenaran. Dari keempat kekuatan itu, siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dalam diri kita? Jawabannya adalah hati. Hati yang bersih, hati yang mengenal Allah. Dialah yang harus memimpin akal. Dialah yang harus memimpin akal, menundukkan nafsu dan menutup pintu setan. Sebab hati yang sehat akan menuntun akal berpikir dengan benar, menenangkan nafsu agar tak melampaui batas, dan menjaga seluruh diri agar tetap sadar pada kehadiran Allah. Jika hati menjadi pemimpin, maka seluruh potensi manusia akan berjalan menuju cahaya, dan dari sanalah perjalanan kita menuju fitrah sejati benar-benar dimulai. Menyingkap 3 cahaya fitrah. Setelah kita mengenal potensi dasar diri kita, hati, akal, nafsu, dan bisikan, kini mari kita melangkah lebih dalam, menyelami makna fitrah dari 3 cahaya yang berbeda, namun saling menerangi satu sama lain. Karena para ahli dari berbagai bidang, dari para ulama, filsuf, hingga pemikir modern, semuanya pernah berbicara tentang hal yang sama, bahwa manusia membawa sesuatu yang suci sejak lahir, sesuatu yang menuntunnya mencari kebenaran. Yang pertama, fitrah tauhid, suara asli dari langit. Dalam pandangan Islam, fitrah adalah kecenderungan bawaan manusia untuk mengenal dan menyembah Allah. Al-Quran menegaskan, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, sejak awal manusia lahir dengan kesiapan untuk mengenal Tuhannya. Namun perjalanan hidup, lingkungan, dan hawa nafsu seringkali menutupi suara itu. Fitrah tauhid adalah memori spiritual yang mengingatkan kita untuk pulang. Bila seseorang kembali mendengarkan suaranya, maka ia sedang kembali kepada dirinya yang sejati. Yang kedua, fitrah akal dan moral, cahaya penuntun di dalam diri. Kalangan filosof dari Aristoteles hingga Al-Farabi melihat bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan bawaan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal bukan sekedar alat berpikir, tapi juga kompas moral. Dalam filsafat Islam, akal yang sejati adalah akal yang berjalan di bawah cahaya wahyu. Karena hanya dengan bimbingan dari langit, akal dan hati bisa bekerja seimbang, menjadi 2 sayap bagi jiwa dalam mencari kebenaran. Jadi ketika kamu merasa bersalah setelah berbuat salah, atau merasa tentram setelah menolong orang lain, itulah tanda bahwa fitrah moralmu masih hidup. Ia berbisik lembut, ini baik, ini tidak. Dan itulah bagian dari rahmat Allah dalam dirimu. Yang ketiga, fitrah kerinduan, kecenderungan pada yang abadi. Beberapa pemikir modern seperti Sohon dan John Hicks
melihat bahwa di balik semua agama ada kerinduan yang sama, kerinduan kepada realitas tertinggi, kepada Tuhan. Dan dalam pandangan Islam, kerinduan itu menemukan arah yang jelas menuju Allah yang Maha Esa. Ketika manusia haus akan makna, ketika ia bertanya untuk apa aku hidup, itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan fitrah spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Maka semakin seseorang mengenal Tuhannya, semakin tenang jiwanya, karena fitrah tak pernah berhenti memanggil manusia untuk pulang kepada asalnya. Dari ketiga cahaya ini, tauhid, akal, dan spiritualitas, kita belajar bahwa fitrah bukan hanya sifat bawaan, tapi petunjuk ilahi di dalam diri manusia. Ia adalah jalan pulang, dan setiap langkah kita untuk mengenal Allah adalah langkah kembali menuju fitrah kita sendiri. Ketika fitrah itu tertidur, namun demikian, fitrah itu bisa tertutup. Ia tidak hilang, tapi perlahan terkubur. Terkubur oleh debu kesibukan dunia, oleh ambisi yang riuh, oleh keinginan yang tak pernah merasa cukup. Akal yang seharusnya jadi pelita, kadang terseret oleh hati yang telah terlena. Dan hati yang mestinya memimpin, malah tertarik oleh nafsu yang gemerlap hingga lupa arah pulang. Ketika hati terbalik perannya, ia jatuh sakit. Sakit yang tak tampak oleh mata, tapi terasa di setiap langkah yang kehilangan makna. Dari hati yang sakit itulah muncul kerusakan. Manusia menindas manusia, kerusakan merusak bumi, dan keadilan tinggal nama tanpa jiwa. Langit muram, bumi mengeluh, karena hati manusia tak lagi mengenal penciptanya. Lantas bagaimana cara membangunkan kembali fitrah itu? Bagaimana menyalakan cahaya yang telah tertutup debu dunia? Di sinilah rahmat Allah turun, melalui diutusnya Rasulullah SAW sebagai cahaya penuntun dari Robnya. Beliau datang bukan membawa teori, melainkan membawa nur cahaya yang menyembuhkan. Cahaya yang membangunkan hati dari tidur panjang, membersihkan karat dari jiwa, dan menuntun manusia pulang kepada fitrah yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, untuk dimenangkannya atas segala agama. Dengan Al-Quran, Rasulullah SAW menyingkap tabir kebodohan, menyembuhkan akal yang terseret oleh hawa nafsu, dan menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari banyaknya harta, melainkan dari hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan itu Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15-16. Maka membangunkan kembali fitrah bukan dengan memaksa perubahan dari luar, tapi dengan menyalakan cahaya dari dalam melalui iman, zikir, dan cinta kepada Rasulullah SAW, dan cinta kepada Rasulullah SAW yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah cermin fitrah yang paling sempurna. Hati beliau senantiasa hidup
akalnya tunduk pada wahyu, dan seluruh hidupnya adalah zikir yang berjalan di muka bumi. Siapa yang meneladani beliau, maka Allah akan menyalakan kembali cahaya di dalam hatinya, membasuh jiwanya dari gelap, dan menuntunnya pulang ke jalan yang lurus, jalan kembali menuju Allah, Rabb yang menciptakan, menuntun, dan mencintai tanpa batas. Warisan cahaya yang tak pernah padam. Telah terbukti cahaya yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak pernah padam, meski zaman berganti dan abad berlalu. Cahaya itu berpindah dari hati beliau yang suci kepada para sahabat yang setia, yang memeluk wahyu dengan seluruh jiwa dan menghidupkannya dalam amal nyata. Mereka bukan sekedar murid, tapi penyampai cahaya. Dengan kejujuran, kesungguhan, dan pengorbanan, mereka menyalakan kembali fitrah umat manusia. Dari gurun pasir yang tandus, lahirlah peradaban yang berakhlak, bukan karena kemewahan, tetapi karena hati mereka telah disentuh oleh nur petunjuk dari langit. Dan cahaya itu tidak berhenti di sana. Ia terus mengalir seperti mata air yang tidak pernah kering, melalui tabi'in, para ulama, para solihin, hingga menjelang akhir zaman. Mereka meneruskan risalah itu bukan hanya dengan kata, tapi dengan hidup yang menjadi teladan. Setiap langkah mereka, setiap karya, setiap doa adalah pantulan dari cahaya Rasulullah SAW yang tak pernah redup. Dan sungguh siapapun yang mengambil cahaya itu, kapanpun, dimanapun, akan mendapatkan kemuliaan yang sama seperti generasi terdahulu. Sebab cahaya kenabian tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, tetapi oleh kesiapan hati untuk menerimanya. Barang siapa menghidupkan sunnah beliau, meneladani akhlaknya, mensucikan hatinya dengan zikir dan amal yang ikhlas, maka ia sedang menyalakan kembali lentera yang sama, lentera yang dahulu menyinari hati Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Cahaya itu akan terus berpindah dari satu hati yang hidup ke hati lainnya, dari satu zaman ke zaman berikutnya, hingga datang masa ketika seluruh cahaya dikumpulkan kembali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbahagialah mereka yang menjaga cahaya itu dalam dirinya, karena sesungguhnya siapa yang menampaki jalan Rasulullah SAW telah menampaki jalan para sahabat, jalan para kekasih Allah, jalan orang-orang yang menyingkap kebenaran hakiki dan memperoleh kemuliaan sejati di sisi Rabb-Nya. Merekalah pewaris cahaya yang menerangi jalan bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari pulang. Jalan pulang ke fitrah. Tibalah sekarang giliran kita yang hidup di tengah derasnya arus zaman, di dunia yang menuntut segalanya serba cepat, serba mudah, serba instan. Aku melihat dua jalan besar terbentang di hadapan manusia. Satu jalan tampak berkilau, penuh kemudahan, koneksi tanpa batas, dan kenikmatan yang datang begitu cepat, lalu pergi begitu saja. Jalan ini ramai, penuh sorak, penuh cahaya buatan yang memukau pandangan, namun sering meninggalkan hati yang kosong, lelah, dan kehilangan arah. Dan ada satu jalan lagi, jalan yang sunyi, jalan masjid, jalan sujud, jalan air mata, dan zikir yang tersembunyi. Jalan yang mungkin tampak sepi, tak populer, namun di setiap langkahnya ada ketenangan, dan di setiap kesunyiannya ada cahaya yang menuntun pulang. Kedua jalan itu sama-sama tampak menjanjikan, namun hanya satu yang benar-benar membawa kita kembali kepada Allah, hanya satu yang menuntun hati untuk mengenal kembali fitrahnya, dan menyalakan cahaya yang dulu bersinar di dada para kekasihnya. Maka meski jalan itu sunyi, tempuhlah ia. Meski sedikit yang melaluinya, teguhkanlah langkahmu, sebab kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, tapi dari arah yang menyampaikanmu kepada tujuan. Dan tujuan itu hanyalah satu, kembali kepada Allah, dengan hati yang bersih, jiwa yang mengenal, dan fitrah yang telah hidup kembali dalam cahaya petunjuknya.
Karena pada akhirnya setiap perjalanan akan berakhir pada satu kepulangan kepada Dia yang pertama kali meniupkan cahaya ke dalam dirimu. Dan bila langkahmu terasa berat, ingatlah, kamu tidak sedang sendirian di jalan ini. Setiap detak hatimu yang mencari makna, setiap sujudmu yang disertai air mata, semuanya sedang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah melangkah meski perlahan, karena setiap langkah menuju ridhonya selalu dihitung sebagai pahala. Inilah jalan fitrah, jalan yang membawa kita kembali kepada Dia yang pertama kali mencintai kita, sebelum kita belajar mencintai apapun di dunia ini.